Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengisahkan seorang ustadz yang bernama Malik yang mendapatkan azab di depan Ka'bah karena perbuatan selama hidupnya. Jangan lupa nonton sampai habis agar tidak tersesat. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan tombol loncengnya agar tidak tertinggal video barunya. Kabut pagi menyelimuti desa kecil itu, menciptakan suasana magis yang tenang. Di antara deretan rumah kayu yang sederhana, terdapat rumah seorang ustadz bernama Malik. Ustadz Malik, seorang pria yang dihormati, menghabiskan hari-harinya dengan mengajar di pesantren desa tersebut. Setiap pagi, ia menaiki motornya yang tua dan berderak, melintasi jalan setapak yang berliku menuju tempat ia mengabdikan dirinya untuk mendidik generasi muda. Namun, di balik sikap dan wajah yang selalu tampak tenang itu, tersembunyi isi pikiran yang kelam. Ustadz Malik seringkali terjerat dalam hasratnya sendiri, memanfaatkan posisinya untuk memuaskan keinginannya yang tersembunyi. Santriwati yang lugu menjadi korban dari tindakan yang melawan ajaran yang ia sampaikan dengan lantang. Setiap pagi, Ustadz Malik bangun sebelum fajar. Kabut tebal seringkali masih menyelimuti desa saat ia menunaikan sholat subuh di rumahnya yang sederhana. Suara azan dari masjid dekat rumahnya mengiringi doanya yang terdengar khusyuk. Namun, di dalam hatinya, ada konflik yang terus bergelora. Di pesantren, Ustadz Malik adalah figur yang dihormati. Para santri selalu mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan dengan penuh perhatian. Namun, Malik yang sebenarnya adalah sosok yang penuh kegelisahan. Di tengah ceramah yang penuh hikmah, pikirannya seringkali melayang, terjebak dalam nafsu yang menguasainya. Di pesantren itu pula, ada seorang santriwati bernama Rania. Rania adalah gadis yang cerdas dan rajin, selalu ingin tahu lebih dalam tentang agama. Ustadz Malik seringkali memanggilnya untuk memberikan pelajaran tambahan. Namun, di balik niat mulia itu, tersembunyi niat buruk yang hanya diketahui oleh Malik sendiri. "Rania, setelah pengajian nanti, tolong datang ke ruanganku," kata Malik dengan senyum yang tampak ramah, namun menyembunyikan sesuatu yang gelap. "Baik, Ustadz," jawab Rania dengan penuh kepatuhan. Setelah pengajian, Rania mendatangi ruangan Ustadz Malik. Di sana, Ustadz Malik berbicara panjang lebar tentang pentingnya memahami agama dengan baik. Namun, setiap kali Rania tidak menyadari bahwa tatapan Ustadz Malik terhadapnya bukanlah tatapan seorang pendidik, melainkan seorang pria yang terjebak dalam nafsu. Suatu malam, ketika desa itu diselimuti kegelapan dan hanya terdengar suara hewan malam, Ustadz Malik terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk tentang dosa-dosa yang ia perbuat mengganggunya. Ia melihat wajah-wajah para santriwati yang telah ia sakiti, dan itu membuatnya merasa sangat bersalah. "Ya Allah, ampunilah hamba MU yang hina ini," bisiknya dalam kesendirian. Hati Malik semakin gelisah. Ia merasa tidak bisa terus hidup dengan dosa-dosa yang menggerogoti jiwanya. Keinginan untuk bertobat semakin kuat, namun bayangan dosa-dosa yang ia perbuat membuatnya merasa tidak layak untuk mendapatkan ampunan Allah. Suatu hari, di tengah kegelisahan yang terus mengusik hatinya, Ustadz Malik memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk memohon ampunan Allah atas segala dosa yang telah ia perbuat. Keinginan untuk memulai hidup baru dan meninggalkan masa lalu yang kelam semakin menguat dalam dirinya. Persiapan pun dimulai. Ustadz Malik mulai mengumpulkan uang dan mengurus segala persyaratan untuk berhaji. Hatinya penuh harap, meski juga diliputi rasa takut. Ia tidak tahu apakah Allah akan mengampuni dosa-dosanya, namun ia bertekad untuk mencoba. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan hati yang bimbang dan penuh haru, Ustadz Malik meninggalkan desanya. Pesawat yang membawanya ke Tanah Suci seolah-olah membawa beban dosa yang berat di pundaknya. Setibanya di Makkah, saat ia pertama kali melihat Ka'bah, air mata pun mengalir deras dari matanya. Ia merasakan getaran spiritual yang mendalam, seakan-akan Allah menyaksikan penyesalan dan harapannya. Ustadz Malik menunaikan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Setiap langkahnya diiringi doa dan permohonan ampun. Ia berusaha merasakan setiap makna dari ibadah yang ia lakukan. Suasana di sekitar Ka'bah begitu khusyuk, dan Ustadz Malik merasa ini adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Namun, suatu hari saat ia sedang berada di depan Ka'bah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari kemaluannya, darah mulai mengalir.
Ia panik, begitu juga para jamaah lain yang melihatnya. Ketakutan merasuki hatinya, dan ia merasa ini adalah tanda peringatan dari Allah atas dosa-dosa yang telah ia perbuat. Jamaah yang melihat kejadian itu berusaha membantunya. Beberapa orang mendekat dan menanyakan keadaannya. Namun, Ustadz Malik merasa begitu malu dan takut. Ia merasakan ini sebagai hukuman dari Allah atas perbuatannya di masa lalu. Setelah kejadian itu, Ustadz Malik semakin mendalam dalam doanya. Dengan wajah penuh ketakutan dan air mata yang membasahi pipinya, ia memohon ampunan kepada Allah. Ia menyadari betapa besar kesalahannya dan bertekad untuk berubah. Dalam setiap doanya, ia memohon agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberinya kesempatan untuk memulai hidup baru. Di tengah malam yang sunyi di Makkah, Ustadz Malik merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Namun, ia juga menyadari bahwa Allah selalu memberi kesempatan bagi mereka yang ingin bertobat dan memperbaiki diri. Sepulangnya ke Indonesia, hidup Ustadz Malik berubah total. Setiap pagi, ia tetap menjalani aktivitasnya sebagai ustadz, namun kali ini dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Ia menjaga pandangannya dan tidak lagi menggauli santriwatinya. Kehidupan barunya penuh dengan kedamaian dan ketenangan yang selama ini ia cari. Para santri mulai merasakan perubahan dalam diri Ustadz Malik. Ia menjadi lebih lembut dan penuh perhatian. Ceramah-ceramahnya kini lebih banyak berisi tentang pentingnya bertobat dan menjaga hati dari godaan. Suatu hari di pesantren, seorang santri mendekati Ustadz Malik setelah pengajian. "Ustadz, kenapa wajah Ustadz tampak berbeda sekarang?" tanya santri itu. Ustadz Malik tersenyum lemah. "Hidup ini penuh ujian, nak. Kadang kita terjatuh, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan memperbaiki diri." Santri itu mengangguk, meski belum sepenuhnya memahami maksud ustadznya. "Apakah Ustadz pernah mengalami ujian yang berat?" Ustadz Malik menatap santri itu dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Setiap orang punya ujian masing-masing. Yang harus kita ingat adalah selalu dekat dengan Allah dan memohon ampunan atas setiap kesalahan kita." Akhir yang berkesan Ustadz Malik menutup hari itu dengan sujud panjang dalam sholatnya. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pengalaman di Tanah Suci telah mengubah hidupnya, membuatnya menjadi manusia yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Desa kecil itu mungkin tetap tenang dan berselimut kabut setiap pagi, namun di dalam hati seorang ustadz, telah terjadi perubahan besar yang membawa cahaya dalam kegelapan. Cerita ini adalah perjalanan seorang manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari dosa menuju penebusan. Dan setiap kali kabut pagi menyelimuti desa, itu adalah pengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah dan menemukan kedamaian sejati.